Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia, turut menyuarakan cinta tanah air dan kembali pada jati diri bangsa. Kali ini kami akan mengulas berita online Samudra Fakta oleh Farid Widdan 23 Juli 2024 bahwa Gunung Kelut meletus tahun 1902 menyambut kelahiran bayi Soekarno, sang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Jombang. Peristiwa meletusnya Gunung Kelut yang disebut Soekarno sebagai penanda kelahirannya rupanya terbukti secara ilmiah terjadi pada tahun 1902. Namun, sebagian besar sejarawan kadung meyakini letusan tersebut terjadi pada tahun 1901, sehingga menyimpulkan Bung Karno lahir tahun tersebut. Masih ada pertanda lain ketika aku dilahirkan. Gunung Kelut yang tidak jauh letaknya dari tempat kami meletus. Demikian Bung Karno berkisah kepada Cindy Adam yang kemudian diabadikan oleh Adam dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia tahun 1966. Orang yang percaya kepada tahayul meramalkan ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno, lanjut Bung Karno. Soekarno juga mengisahkan bahwa kondisi lingkungan di sekitar gunung begitu gelap, langit terlihat hitam, bahkan hingga jarak yang jauh dari Gunung Kelut. Raksasa Gunung Kelut, gunung berapi di Blitar, mencari saat itu untuk menunjukkan kemurkaan dewa-dewa. Langit menjadi hitam oleh arang dan abu bermil-mil jauhnya, ujarnya. Di mana-mana ledakan lahar, daerah itu diselubungi oleh asap, api, dan racun. Dengan kekuatan yang hebat, lahar yang mendidih mencurah menuruni lereng gunung ke tempat yang lebih rendah dan menggenang di sana, antaranya kota Blitar dan Wlingi, kenang Bung Karno. Pernyataan Soekarno mengenai letusan Gunung Kelut menyambut kelahirannya inilah yang memunculkan yakinan dari sebagian sejarawan bahwa dia lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Sementara sebagian lainnya yakin dia lahir di Surabaya di tahun dan tanggal yang sama. Barangkali keyakinan Kelut meletus pada tahun 1900 tersebut berdasarkan data dalam buku data dasar-dasar gunung api Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral tahun 2011. Buku tersebut mencatat jika Gunung Kelut mengalami erupsi selama sekitar 2 jam pada tengah malam 22 sampai 23 Mei 1901. Letusan dilaporkan terus meningkat pada pukul 3 dini hari. Bunyi letusan dilaporkan terdengar sampai Pekalongan, Jawa Tengah. Dampak letusan sampai hingga Surabaya, di mana Sukeni, ayah Soekarno dan keluarganya tinggal pada pertengahan tahun 1901. Sementara di Kompas edisi 5 Oktober tahun 1970 melaporkan bahwa mereka mendapat keterangan seorang bernama Sumodiharjo yang disebut sebagai paman Soekarno. Kompas menyebutnya sebagai adik ayah Soekarno, Sukeni Sosrodiharjo. Kompas melaporkan bahwa Sumodiharjo menerangkan jika kemungkinan Soekarno lahir beberapa hari sebelum Gunung Kelut meletus pada 23 Mei 1901. Sebagian data yang diakui oleh Kementerian ESDM. Sebagaimana ditulis Kompas pada sekitar Mei 1901, Sumodiharjo sedang bersekolah di Quick School setingkat sekolah dasar Probolinggo ketika Kelut meletus. Akibat letusan itu, sebagaimana ditulis Kompas, dia diperbolehkan pulang ke Surabaya. Ternyata di rumah itu, yang menurut Kompas di Surabaya, ipar saya, Ida Ayu yang berasal dari Bali,
baru melahirkan seorang anak laki-laki waktu tiba di rumah kakak saya itu. Bayinya berusia 5 atau 6 hari. Demikian kata Sumodiharjo versi Kompas. Sekitar 2 pekan pasca letusan Gunung Kelut, tepatnya 6 Juni 1901, Sumodiharjo versi Kompas melanjutkan, lahirlah seorang bayi laki-laki mungil bernama Kusno. Data-data inilah yang membuat sejarawan yakin bahwa Soekarno lahir di Surabaya atau Blitar 6 Juni 1901. Tetapi, benarkah Gunung Kelut erupsi dahsyat pada tahun 1901? Ini yang perlu untuk kita kupas dan kita cari sumber lain. Sementara itu, menurut penelusuran media online Samudra Fakta, ada data yang agak lain terkait tahun meletusnya Gunung Kelut di awal abad ke-20 tersebut. Data tersebut tersaji dalam buku berjudul The Geology of Indonesia Volume 1, Bagian 1, edisi 2, karya seorang ahli geologi Belanda bernama Renold Willem van Bellem. Buku ini diterbitkan ulang oleh penerbit Martinus Nijhoff di tahun 1970. Pada halaman 10, di buku tersebut tertulis bahwa Gunung Kelut pernah meletus tahun 1902. Jadi tahun 1902. Sebagai informasi, Van Bellen adalah ahli geologi Belanda yang banyak melakukan survei awal terhadap vulkanisme dan tektonisme di Indonesia. Karyanya banyak menjadi acuan para ahli geologi setelahnya, termasuk ahli-ahli geologi Indonesia saat ini. Perihal Gunung Kelut meletus di tahun 1902 juga dicatat oleh 2 ilmuwan bernama David Elliott Brody, seorang pengacara ahli dalam bidang hukum, sumber daya alam dan lingkungan dari Colorado, Amerika Serikat, dan Arnold Brody, PhD, pakar ilmu patologi, biologi sel, dan kesehatan lingkungan dari Tulane University School of Medicine, New Orleans, Los Angeles, Amerika Serikat. Keduanya mencatat bahwa Gunung Kelut meletus tahun 1902 pada halaman 247. Buku mereka yang berjudul The Science Class You Wish You Had, edisi revisi, The Seven Great Science Discovery in History and the People Who Made Them, terbitan 6 Agustus 2013. Buku ini merupakan edisi revisi sebelumnya pernah diterbitkan oleh penerbit Perry Trade pada Agustus 1997. Ketika gunung berapi itu meletus, sebagaimana catatan Brody dan Brody, dalam buku tersebut muncul aliran material lumpur dan banjir lahar dari Danau Kawah yang menyebabkan 51.000 orang meninggal. Kesimpulan Van Bellen dan 2 Brody tentang letusan Kelut pada 1902 tersebut mengacu pada buku Die Erdbeben des Indischen Archipels bis zum Jahr 1857 yang terbit tahun 1918. Buku tersebut memaparkan bahwa pemerintah Belanda membangun sistem terowongan untuk mengurangi jumlah air di kawah pada tahun 1902. Sehingga setelah meletus barulah akhirnya itu tadi dibuat terowongan. Air kawah muncul setelah gunung meletus. Belanda khawatir bakal timbul banyak korban saat Gunung Kelut meletus lagi. Akibatnya banyak air yang berada di dalam kawah. Data ini sesuai dengan pernyataan Bung Karno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, di mana dia menyebut dengan kekuatan yang hebat lahar yang mendidih-didih mencurah menuruni lereng gunung ke tempat yang lebih rendah dan menggenang di sana. Terowongan yang dibangun pun berhasil mengurangi air dari dalam kawah, namun kemudian jebol tahun 1923. Pemerintah Belanda membuat 7 terowongan lagi untuk mengurangi jumlah air dalam kawah. Jika mengacu pada data Van Bellen,
serta data Brody dan Brody yang mengacu pada buku Die Erdbeben des Indischen Archipels bis zum Jahre 1857, maka bisa jadi Gunung Kelut mengalami erupsi dahsyat tahun 1902, bukan 1901 sebagaimana disebut Kementerian ESDM, dan diyakini oleh banyak sejarawan serta geologi. Data buku tersebut dan buku yang ada semestinya lebih valid secara akademik karena waktu itu penyusunannya lebih dekat dengan peristiwa dibanding dengan buku data yang tercatat di dasar gunung api Indonesia diterbitkan oleh Kementerian ESDM tahun 2011. Dengan demikian, data geologi Belanda tersebut mengonfirmasi jika Soekarno lahir pada tahun 1902. Sementara pada tahun tersebut Sukeni, ayah Soekarno, sedang bertugas mengajar di Desa Ngelom, sekarang bernama Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Jombang. Perihal Sukeni tinggal di Ploso pada tahun tersebut terkonfirmasi oleh banyak saksi dan dokumen surat penugasannya dari pemerintah kolonial Belanda. Jombang tentunya juga terdampak letusan Kelut pada tahun 1902 tersebut. Pasalnya secara geografis jaraknya lebih dekat dari Kelut daripada di Surabaya. Sementara berbagai laporan ilmiah sepakat jika dampak letusan kali ini sangat kuat dan luas hingga ke Surabaya di timur dan Pekalongan, Jawa Tengah di bagian barat. Jika Surabaya dan Pekalongan saja kena dampak, apalagi Jombang. Barangkali karena itulah Soekarno bercerita, Gunung Kelut yang tidak jauh letaknya dari tempat kami meletus kepada Cindy Adam. Kelut tidak jauh dari Ploso, Jombang. Sosok Sumodiharjo yang berbeda dengan versi Kompas terkait sosok Sumodiharjo yang menurut laporan Kompas pada 1970 menjadi saksi kelahiran Soekarno di Surabaya. Samudra Fakta mendapat data tentang nama yang sama namun statusnya berbeda dari versi Kompas, sehingga hal ini patut untuk kita jadikan keyakinan kita saat ini bahwa Gunung Kelut meletus 1902 adalah tahun lahirnya Bung Karno. Dari keluarga Sumodiharjo sendiri, sebagaimana keterangan Kus Hartono, pengasuh situs Dalam Pojok, tidak pernah ada kisah bahwa Sumodiharjo menyaksikan kelahiran Soekarno di Surabaya sebagaimana dilaporkan Kompas. Kesimpulannya bahwa dari buku yang diterbitkan di tahun 1911, buku yang diterbitkan di tahun 1911 tadi menunjukkan datanya lebih valid karena mendekati dengan peristiwa tahun lahir. Untuk itulah Bung Karno lebih kuat. Diperkirakan saat gunung meletus tersebut Bung Karno lahir ya tahun 1902 di Rejo Agung, Ploso, Jombang. Sekiranya itu yang menjadi keterangan kami bahwa Gunung Kelut meletus tahun 1902 menyambut kelahiran bayi Soekarno. Terima kasih atas atensinya berkenan mengikuti keterangan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi kami yakin bahwa kebenaran itu realita. Salam hormat untuk para peneliti-peneliti sejarah. Semoga kita tetap jangan melupakan sejarah, tetap setia dengan jati diri bangsa Indonesia. Dan Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia, turut menyuarakan cinta tanah air dan kembali pada jati diri bangsa.